Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi fa abat fabata ghadabana 'alaiha la'anathal malaikatahu hatta tusbiha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahi nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, pendengar Uli Media dimanapun Anda berada. Tema besar dari pembahasan kita kali ini adalah tentang keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Subtema sebelumnya yang pernah kita bahas dalam video-video kita sebelumnya adalah mengenai ciri-ciri istri solehah. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai lawan dari istri solehah, yaitu istri durhaka. Apa saja ciri-ciri istri yang durhaka kepada suaminya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, Nabi SAW bersabda, neraka telah diperlihatkan kepadaku, ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Mereka kufur atau mengingkari. Beliau SAW ditanya, apakah mereka kufur atau mengingkari Allah? Beliau menjawab SAW, mereka mengingkari suami dan mengingkari perbuatan kebaikannya. Jika engkau telah berbuat kebaikan kepada seorang wanita, istri dalam waktu lama, kemudian dia melihat sesuatu yang menyakitkannya darimu, dia berkata, aku sama sekali tidak melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Menikah adalah ibadah yang paling lama dan yang paling banyak ujiannya. Terkadang istri diuji oleh suami yang zalim, namun terkadang suami diuji memiliki istri yang durhaka. Kedurhakaan istri disebut dengan nusyuz. Wanita nusyuz kepada suami artinya membangkang dan bersikap buruk. Para ulama memberikan definisi bahwa nusyuz adalah keluarnya istri dari ketaatan yang wajib kepada suami. Istri tidak menjalankan kewajiban taat kepada suaminya. Para ulama mengatakan bahwa nusyuz termasuk perbuatan dosa, karena istri menyelisihi kewajibannya untuk mentaati suaminya. Padahal kedudukan suami bagi istri itu sangat agung. Banyak keterangan dari Nabi SAW tentang hak suami yang begitu tinggi kepada istrinya, sebagaimana hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka tentu aku sudah memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Berikut adalah ciri-ciri istri yang durhaka kepada suaminya. Yang pertama adalah tidak bersyukur kepada suami. Kisah menarik saat Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan Isra Miraj, beliau bersabda, kemudian aku melihat neraka dan aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk daripada hari itu. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Seperti dijelaskan pada hadis di awal Muqaddimah, banyak wanita atau istri masuk neraka karena kufur mengingkari kebaikan suaminya, tidak pernah bersyukur atas pemberian suami, selalu merasa kurang, selalu membanding-bandingkan penghasilan suami dan pemberian suami dengan orang lain. Pendengar Uli Media yang dirahmati Allah, kebaikan suami kepada istri itu begitu banyak, mulai dari mencari nafkah untuk keluarga, menjaga anak dan istrinya, memberikan ketenangan dan ketentraman di dalam rumah tangga, dan masih banyak hal lainnya. Maka kewajiban istri adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kemudian kepada suaminya.
Tidak bersyukur kepada suami menjadi sebab utama kemurkaan Allah kepada seorang istri. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi yang lainnya, dari Abdullah ibnu Amr, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada kebaikan suaminya, padahal ia selalu butuh kepada suaminya. Yang dimaksud bersyukur di sini adalah kepada kebaikan suami, bukan sekedar mengakui kebaikannya, sebab kata syukur di dalam bahasa Arab itu dilakukan oleh hati, oleh lisan, dan oleh anggota badan atau dengan sikapnya. Oleh karena itu, istri wajib mengakui sebagai berbagai kebaikan suami dengan hatinya, mengungkapkan dengan lisannya, dan melakukan segala sesuatu dengan sikap yang menyenangkan suaminya dengan segala yang ia miliki. Ma'asyiral muslimin, pendengar Uli Media dimanapun Anda berada. Lalu ciri yang kedua adalah menolak ajakan suaminya. Istri berkewajiban melayani suami dengan baik dan sepenuh hati, patut dan tunduk pada perkara yang dibolehkan oleh syariat dan bukan dalam perkara maksiat. Termasuk ketika suami mengajaknya ke tempat tidur, maka istri tidak boleh menolaknya. Seperti dari hadis yang akan kami bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, namun istrinya enggan untuk datang, lalu suaminya bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknat istri tersebut sampai masuk waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini merupakan dalil tentang haramnya istri menolak ajakan suami ke tempat tidur tanpa halangan syar'i. Halangan syar'i ini yang dimaksud adalah mungkin ketika istrinya sedang sakit sehingga tidak dapat melayani suaminya, atau suaminya yang sedang sakit, contohnya saat waktu corona, si suami sedang kena corona lalu mengajak istrinya ke tempat tidur namun istri menolak, itu boleh karena itu merupakan adalah halangan syar'i. Dan menurut Imam An-Nawawi, haid bukan merupakan halangan untuk menolak suaminya, sebab suami punya hak bersenang-senang dengan istrinya, maksudnya boleh bersenang-senang selama bukan melakukan jima. Syarah An-Nawawi halaman 10. Kata laknat menurut Islam berarti menjauhkan rahmat Allah dan pahalanya. Artinya kata melaknat ini seringkali digunakan untuk situasi atau perbuatan yang dinilai melampaui haram, bahkan mendatangkan dosa besar dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah senantiasa menggunakan kata-kata laknat ini untuk para pelaku kejahatan besar dan dosa-dosa yang sangat besar, yang mana orang-orang yang dilaknat tersebut akan mendapatkan siksa api neraka yang sangat dahsyat. Para pendengar Uli Media yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Para ulama berpendapat, umumnya yang merusak agama seseorang ialah kemaluan dan perutnya. Dengan kemaluannya, seseorang bisa terjebak dalam lembah zina. Selain itu, ada perut yang dikonotasikan dengan keserakahan, sehingga bisa memakan hak-hak orang lain. Menikah berarti membentengi diri dari zina. Dengan pasangan yang halal, maka kebutuhan biologis dapat tersalurkan dengan baik. Maka dari itu, istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan sesungguhnya telah mengundang setan untuk membuka pintu-pintu menuju perzinahan dan perselingkuhan, yang mana hal ini akan merusak agama seseorang. Banyak kasus perzinahan dan perselingkuhan terjadi akibat istri meremehkan syahwat dari suaminya. Hasrat dan syahwat ini yang tidak dapat disalurkan dengan baik akan menghancurkan benteng pertahanan keimanan menuju kemaksiatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, pendengar Uli Media yang dimuliakan Allah, untuk ciri yang ketiga adalah yaitu menyakiti suami. Saat ijab qabul, berpindahlah tanggung jawab dari seorang ayah dari si wanita kepada suaminya. Segala dosa dan tanggung jawab akan dipikul oleh si suami. Maka, bila istri melakukan dosa, maka suaminya juga akan memikul dosa tersebut. Istri yang suka bergosip, selalu berbicara keburukan orang lain, maka akan mendapat dosa.
dan dosa itu juga ditanggung oleh suaminya. Istri yang suka bertengkar dan ribut-ribut, berantem dengan tetangga, ribut dengan saudara ipar atau keluarga dari pihak suami, bahkan melawan mertuanya, maka semua dosa-dosa itu suaminya juga kena dampaknya, ikut bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi istri Anda adalah istri yang durhaka kepada Anda sebagai suaminya, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Yang paling menyakitkan dan menyedihkan bagi seorang suami adalah saat istri menghina ibu mertuanya, terutama dari keluarga dari si suami ya. Sungguh sangat menyakitkan dan tidak akan terlupakan. Lidah memang tidak bertulang, namun lebih menyakitkan daripada sayatan pedang. Orang yang melahirkannya dihina oleh istrinya sendiri, yang membesarkannya, menyekolahkannya, memberinya makan dan kasih sayang, dihina dan diolok-olok oleh istrinya. Sungguh dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kewajiban istri adalah mentaati perintah suami dan menyenangkan ketika dilihat suami. Namun ketika istri berbuat sebaliknya, yaitu menyakiti suami yang mukmin dengan bentuk apapun, maka dia akan mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Bahkan murka dari bidadari surga yang akan menjadi istrinya kelak. Di dalam hadis sahih disebutkan bahwa dari Mu'az bin Jabal, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, 'Janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu, dia, sang suami, hanyalah tamu di sisimu. Hampir saja dia meninggalkanmu menuju kepada kami.'" Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Suami mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah. Dalam istilah syara, mukmin adalah orang yang membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan, dan mengamalkan segala aturan-aturan baik dalam bentuk perintah maupun larangan yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Suami yang soleh pada hakikatnya sudah Allah siapkan rumah dan bidadari di surga yang siap menemani dan hidup kekal bersamanya. Bagi Anda para suami, jangan pernah menyerah dan berhenti untuk mendoakan pasangan Anda agar menjadi istri yang soleha. Harus senantiasa bersabar dan jangan berputus asa. Ingatlah bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Bisa jadi Anda, para suami, masuk surga bukan karena sholatnya, bukan pula karena puasanya, hajinya, sedekahnya. Tetapi mungkin Anda masuk surga karena memiliki istri yang durhaka, namun Anda tetap bersabar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.